A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian dan perenungan untuk memikirkan firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mengingat nama Allah. Kenapa sih kita harus mengingat nama Allah? Dan Allah perintahkan kita mengingat Allah waktu kita sedang berdiri, waktu kita sedang duduk, waktu kita sedang berbaring. Kenapa Allah perintahkan? Jadi untuk itu kita jangan hanya sekedar pandai membaca. Kita juga harus memahami perintah Allah terhadap diri kita yang beragama Islam. Jadi perintah Allah, ingatlah Allah dimanapun kita berada, baik dalam keadaan tegak, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Kenapa diperintahkan seperti itu? Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, salah satu surat yang menyuruh kita menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya terdapat di surat Al-Anfal. Nah, jadi di sini Allah perintahkan kita menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, kalau Wahabi Salafi ini tidak dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyebut atau berzikir sebanyak 5.000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali. Tidak ada dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara perintah Allah, sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya yang mampu kita lakukan. Nah, kenapa kita disuruh seperti itu? Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu ingin supaya hamba-hambanya ini masuk ke dalam surganya. Nah, dimasukkan ke dalam surganya. Nah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah yang dipanggil Allah, jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Kenapa dianya memiliki jiwa yang tenang? Karena dia selalu ingat kepada Allah bahwa takdir baik maupun takdir buruk yang dialami itu datangnya dari Allah. Dia hanya berusaha memperbaiki diri. Nah, jadi disinilah Allah tuh ingin supaya hamba-hambanya itu, ciptaannya itu masuk ke dalam surganya. Tapi hambanya itu sendiri yang tak mau. Ya kan, hambanya sibuk mencari dunia. Pagi siang malam mencurahkan segala daya dan upaya hanya untuk mencari dunia. Supaya hidup senang di dunia. Supaya dihormati orang. Supaya semua yang dia inginkan dapat. Maka dia ingin dikenal orang dengan sultan. Sultan, ya kan? Ini semua orang ini. Bukan satu orang aja, semua orang seperti itu. Baik dari kalangan artis, pejabat, pengusaha, manusia biasa yang tak punya apa-apa, semua berkeinginan seperti itu. Baru dunia yang dia tahu suatu saat dia bakal tinggalkan. Dia tidak berusaha mencari yang abadi, kesenangan hidup setelah kematian. Jadi hidup setelah kematian itu dua.
mengalami kesenangan atau mengalami penderitaan, sama kayak di dunia ini. Nah, dunia ini berbanding terbalik, dunia ini berbanding lurus dengan hidup setelah kematian. Cuman bedanya kalau di alam barzah kita tak punya jasad. Nah, ini jasad ini tidak ada. Jasad ini. Karena jasad ini akan kembali ke asalnya. Kalau dari tanah kembali ke tanah, kalau dari air kembali ke air, kalau dari udara kembali ke udara, kalau dari api kembali ke api. Tinggal yang bicara ini. Yang bicara ini itu yang akan memasuki alam barzah itu. Nah, jadi disinilah kenapa Allah tuh memerintahkan kita untuk mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, kita diperintahkan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu kapan saat datangnya kematian itu. Kapan datang saatnya kematian itu kita tidak tahu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Kita lihat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, satu-satu berguguran kembali kepada yang menciptakannya. Itu. Karena firman Allah, semuanya itu akan kembali kepada Dia. Karena Dia menciptakan. Tidak mungkin Ustaz, tidak mungkin Buya, tidak mungkin Pak. Kok semua yang diciptakan itu kembali kepada Dia? Contoh, supaya masuk logika, bukan cocok logika. Barang kita yang dipinjam orang. Pinjam orang nih, kan? Kalau memang itu menjadi hak bagi kita, dia akan kembali. Tanpa kita berusaha, dia akan kembali sendiri. Tapi kalau memang itu bukan untuk milik kita, maka dia akan hilang. Nah, itu milik manusia, beda dengan milik Allah. Karena Allah itu maha berkuasa. Jadi semua ciptanya akan kembali kepada Dia. Jadi karena kita tidak tahu kapan saatnya datangnya kematian itu. Apakah kita waktu kita sedang duduk, apakah kita sedang berbaring, ataukah kita sedang tegak berdiri, ataukah kita sedang berjalan-jalan. Apakah kita baru pulang dari dinas? Banyak kan ada orang baru pulang dari dinas sampai rumah meninggal. Ada orang sedang rekreasi, ya kan? Belum sampai ke tujuan. Dan yang berrekreasi itu kan berdharma wisata, meninggal, mobilnya tabrakan masuk jurang. Nah, ada orang tuh kan sedang ngobrol-ngobrol, tidak tahu meninggal. Dalam segala situasi kita bisa saat akan mengalami kematian. Dalam segala situasi kita akan bisa mengalami kematian. Nah, itulah waktu saat kita duduk, berbaring, tegak. Jadi kita itu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri apabila kita diperintahkan untuk kembali. Yang disebut meninggal dunia. Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, maka kalau di tempat saya itu diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia pada hari ini Polan bin Polan di rumah sakit. Nah, itu diumumkan. Jadi semua warga ya tahu bahwa ada warga yang meninggal dunia. Maka fardu kifayah melayat. Jadi kalau kita mendatangi tempat orang meninggal dunia, itu pahalanya sebesar Bukit Uhud. Bayangi, sebesar Bukit Uhud. Satu baru. Belum lagi kalau kita ikut memandikan, belum lagi kalau kita ikut mensolatkan, belum lagi kita ikut mengkuburkan. Berapa banyak diberi kesempatan oleh Allah untuk meraih
masuk surganya Allah. Berapa banyak Allah memberikan kesempatan itu. Tapi tanya diri, apakah kita ada yang melakukan seperti itu? Nah, bahkan kita malas, alasan sibuk, capek, ya kan? Padahal untuk mencari kesenangan dunia, mencari uang, kita rela pagi siang malam, bahkan sikut sana sikut sini. Karena saya udah ngalami dulu waktu saya aktif itu disikut, dijelek-jelekan, akhirnya ketahuan karena atas saja yang ngasih tahu. Nah, bagaimana dia dihasut orang, kawan-kawan saya itu. Saya hanya senyum aja, karena suatu saat dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat. Nah, karena umur ini tidak dipandang dengan usia. Kematian itu tidak memandang usia, tidak memandang kesehatan. Dia hanya memandang pada apa yang Allah firmankan. Kalau sudah tiba waktunya, harinya, tempatnya, jamnya, maka pergilah. Meninggalkan dunia ini kan, meninggalkan orang yang dia sayangi, meninggalkan harta yang dia cari, meninggalkan jabatan yang dia usahakan selama ini, ya kan? Itu kan udah banyak kejadian di mata kita kan. Bagaimana anggota dewan, ketua dewan meninggal dunia, bagaimana presiden meninggal dunia, bagaimana rakyat jelata meninggal dunia. Tidak ada bedanya mengalami kematian itu kan, harus meninggalkan jasad ini. Nah, sementara Wahabi Salafi dia selalu memfitnahkan. Mana ada dicontohkan Nabi mengucapkan kali zikir itu Allah 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 itu 5.000 kali, 10.000 kali, 15.000 kali, 20.000 kali. Mana ada dicontohkan? Padahal perintah Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi berzikir ini, menyebut ini bisa dengan nama-nama yang Allah yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, atau asmaul husna, dimanapun yang kita ingin amalkan. Nah, jadi inilah sebabnya kita diperintahkan Allah untuk menyebut nama Allah dimanapun kita berada dan sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu kapan datangnya perjanjian yang sudah ditetapkan terhadap diri kita. Nah, kalau kita waktu sedang bekerja, kan banyak kan orang yang sedang bekerja meninggal dunia. Dia sedang bekerja, datang perjanjiannya, meninggal dunia dia. Nah, ada orang yang sedang berjalan, tidak tahu meninggal dunia. Orang yang sedang berdharma wisata, belum sampai tujuan tempat dianya untuk piknik itu kan, berdharma wisata itu kan, tidak tahu meninggal dunia karena mobilnya mengalami kecelakaan. Ada udah sampai dari tempat tujuan, itu udah sampai tempat tujuan meninggal dunia. Jadi kita nggak tahu kapan saatnya perjanjian itu. Makanya perintah Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, supaya kita digolongkan kepada orang-orang yang meninggal husnul khotimah, bukan termasuk golongan yang su'ul khotimah. Ini yang kita harapkan. Jadi berhati-hatilah di dalam akhir-akhir zaman ini. Akan banyak bermunculan paham-paham yang nyeleneh dan aneh. Seperti Habib yang mengaku cucu Nabi, menyuruh orang umroh ke Tarim. Nah, ada tidak yang melaksanakannya itu? Ada yang ikut itu. Membawa pasir dari Tarim dijual dengan harga jutaan. Jadi Habib ujungnya cuma mencari dunia. Itu. Hanya dunia, mencari kehormatan di antara manusia, mencari kesenangan. Nah, justru itu kalau saya bilang dan saya katakan, itu kalau orang-orang seperti itu, bikin aja video di saat dia menghadapi sakaratul maut itu, dan sebarkan, tayangkan, biar orang tahu. Jadi orang tahu apakah yang dia ucapkan itu benar atau salah. Karena keyakinan ini
akan bisa kita lihat di saat menghadapi sakaratul maut. Jadi saat menghadapi sakaratul maut, disitulah baru nampak benar atau salah yang kita ikuti selama ini. Dan semoga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Allah anugerahkan, Allah lancarkan rezekinya, Allah memberikan kesehatan pada dirinya, Allah tanamkan iman hakul yakin kepadanya. Dan apabila ada sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Karena sholat itu perkara yang pertama yang akan diperiksa. Jadi dari hari ke hari kita harus memperbaiki sholat. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.